Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat adik-adik sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu. Ini adalah pertemuan kedua kita. Semoga di pertemuan kali ini adik-adik tetap dalam kondisi sehat dan juga bahagia. Pada pertemuan kedua ini kita akan mulai memasuki. Jadi pertemuan pertama itu adalah pada saat video perkenalan Ibu ya. Jadi itu adalah pertemuan pertama dan yang kedua itu adalah hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mulai memasuki pembahasan materi, di mana Ibu akan melanjutkan pembahasan materi dari Pak Domingus mengenai relasi dan fungsi, di mana beliau sudah membahas tentang relasi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu mendapat bagian untuk membahas materi mengenai konsep fungsi. Nah, selanjutnya di sini ada dua materi yang akan ada dua poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama itu adalah memahami ciri-ciri fungsi, yang kedua itu adalah memahami bentuk penyajian fungsi. Sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan sedikit sampaikan mengenai kompetensi dasarnya, kemudian indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, kompetensi dasar dari materi ini pada bab 3 ini yaitu yang pertama, untuk KD 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi berupa kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan juga persamaan. Untuk KD 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan juga grafik. Selanjutnya, pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis fungsi dengan notasi dan juga rumus. Selanjutnya, definisi fungsi. Di sini, definisi fungsi. Fungsi adalah relasi atau hubungan khusus yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Contohnya seperti apa? Jadi, fungsi itu adalah suatu hubungan yang memasangkan dua himpunan. Jadi, di sini misalnya Ibu punya himpunan A, kemudian di tangan kanan Ibu himpunan B. Jadi, anggota di himpunan A ini Ibu pasangkan dengan anggota himpunan B, tetapi tepat satu ya. Jadi di setiap anggota himpunan A itu Ibu pasangkan tepat satu ke himpunan B. Dan di anggota himpunan A ini harus punya pasangannya di B, harus setiap pasangannya itu harus satu, seperti itu. Selanjutnya itu tadi adalah definisi fungsi pengantarnya. Yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwasanya fungsi itu punya dua ciri. Yang pertama ciri khusus dan yang kedua adalah ciri umum. Untuk ciri umum, fungsi yaitu memiliki domain, kemudian kodomain, dan ketiga itu adalah range atau daerah hasil. Nah, domain tadi itu adalah daerah asal, kemudian kodomain itu adalah daerah kawan. Selanjutnya, fungsi juga memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja itu? Yang pertama, kedua himpunan yang terdapat di fungsi itu adalah yaitu himpunan A dan juga himpunan B bukanlah himpunan kosong. Artinya apa? Setiap himpunan itu, yaitu himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota seperti itu. Jadi dia bukan himpunan kosong. Misalnya himpunan, contohnya ya, himpunan bilangan bulat misalnya. Tetapi nama himpunannya himpunan bilangan bulat, namun di dalam himpunan itu nggak ada anggotanya, itu disebut dengan himpunan kosong, kayak gitu. Jadi itu ciri khususnya yang pertama. Kemudian ciri khusus yang kedua adalah setiap anggota A harus berpasangan tepat satu dengan himpunan B. Jadi dia harus punya pasangan satu di anggota himpunan B. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah setiap anggota A tadi harus memiliki pasangan di himpunan B, gitu. Jadi beda ya ciri yang kedua dan yang ketiga.
Mungkin kata-katanya nggak sama tapi itu berbeda makna. Kalau yang ciri yang kedua tadi Ibu ulangi ya. Yang kedua, himpunan A itu harus berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Kemudian ciri yang ketiga, setiap anggota A harus memiliki. Jadi kata kuncinya harus memiliki pasangan di himpunan B. Kayak gitu ya adik-adik ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri umum dari fungsi. Nah, di sini Ibu sudah siapkan ini disebut dengan diagram panah. Dalam diagram panah ini Ibu akan jelaskan ciri-ciri umum dari fungsi, bagian-bagiannya ya. Nah, ini yang disebut dengan domain. Jadi ini disebut sebagai himpunan A. Nah, himpunan ini namanya himpunan A ya, dan di dalam himpunan ini disebut anggota dari himpunan A. Nah, inilah yang disebut dengan domain atau daerah asal. Selanjutnya, di sini ada himpunan B dengan anggotanya itu 1 sampai dengan 4. Ini disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Selanjutnya, range-nya itu ada di sini. Di himpunan B itu, atau daerah hasilnya ada di himpunan B. Tetapi perlu adik-adik ketahui, ketika setiap anggota dari himpunan A ini dipasangkan dengan anggota di himpunan B ini tepat satu ya adik-adik. Nah, hasil pemetaannya atau hasil dari memasangkan anggota-anggota tadi itu yang disebut dengan range-nya atau daerah hasilnya. Nah, terkadang perlu adik-adik ketahui, terkadang range-nya itu atau daerah hasil dari hasil pemetaan itu hasilnya itu sama dengan isi dari anggota himpunan B. Jadi misalnya mungkin saja nanti daerah hasilnya itu adalah 1, 3, 2, 4 ini juga daerah hasilnya. Tetapi terkadang juga range-nya itu bukan semua anggota dari himpunan B itu sendiri. Jadi himpunan B ini bisa menjadi kodomain atau daerah kawan dan juga bisa menjadi daerah hasil dari pemetaan fungsi tersebut. Baiklah, selanjutnya memahami bentuk penyajian fungsi. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa fungsi itu ada beberapa cara untuk menyajikannya. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Ini dia ya, himpunan pasangan berurutan. Ini adalah cara pertama untuk menyajikan fungsi. Kemudian yang kedua adalah dengan diagram panah. Nah, terus yang ketiga adalah dengan tabel. Terus yang terakhir adalah dengan grafik. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan, contohnya, nah di sini misalnya ibu punya ini disebut sebagai rumus fungsi ya adik-adik ya. Ini disebut rumus fungsi. Cara bacanya fx dipetakan x kuadrat dipetakan ke x kuadrat plus 1. Nah, di mana x ini merupakan elemen atau anggota dari himpunan A, seperti itu. Nah, misalnya himpunan A itu atau daerah asal. Jadi himpunan A itu adalah daerah asal ya adik-adik. Anggotanya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian daerah kawan atau himpunan B itu anggotanya adalah 2, 5, 7 sampai dengan 17. Nah, untuk mencari range-nya atau daerah hasilnya, kita bisa memasukkan daerah asal ini, anggotanya ini ke dalam rumus fungsi yang di atas seperti ini. X-nya itu kita ganti dengan 1, jadi fx sama dengan x kuadrat plus 1, diganti x-nya menjadi 1, sehingga f1 sama dengan 1 pangkat 2 plus 1 sama dengan 2. Nah, begitu seterusnya sampai daerah asal atau anggota dari himpunan A ini sudah kita masukkan semua ke dalam rumus fungsinya. Seperti ini ya adik-adiknya bisa lihat ya. Nah, selanjutnya daerah hasil yang diperoleh dengan memasukkan tadi itu adalah 2, 5, 10, 17. Maka himpunan pasangan terurutnya yang bisa kita peroleh adalah 1. Jadi 1 ini maksudnya adalah daerah asalnya ya, anggota himpunan A tadi yang dipasangkan ke dalam yang dimasukkan ke dalam rumus fungsinya itu. Kemudian 2 ini adalah daerah hasilnya atau range-nya, jadi 1,2, 2,5, 3,10, 4,17. Ini merupakan himpunan pasangan terurutnya. Jadi ini himpunan A ini, anggota himpunan A dipasangkan dengan
daerah hasilnya atau range-nya secara berurutan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua. Nah, pembahasan kedua ini jauh lebih mudah. Misalnya ini himpunan A ya adik-adik ya. Ini himpunan A, kemudian ini himpunan B. Anggotanya A adalah 1 sampai 4, kemudian anggotanya B itu adalah 2 sampai 17. Anggota himpunan A1 ini dipasangkan dengan 2, kemudian 2 dipasangkan dengan 5, 3 dipasangkan dengan 10, kemudian 4 dipasangkan dengan 17. Seperti itu. Ini tepat satu ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi A itu harus dipasangkan tepat satu ke himpunan B dan harus memiliki pasangan di B, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah dengan cara yang ketiga atau penyajian fungsi dengan cara yang ketiga, itu tabel. Misalnya di sini punya himpunan P namanya. Anggotanya itu 1 sampai dengan 4, kemudian Q anggotanya 2 sampai dengan 17. Jika fungsi f dari P ke Q adalah fx dipetakan ke x kuadrat plus 1, di mana x-nya itu adalah elemen P atau anggota dari P, yaitu 1 sampai dengan 4, maka relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel berikut, atau fungsi atau hubungan memasangkan tadi itu yang P ke Q ini bisa kita tuliskan dengan cara tabel seperti ini. Kayak gini adik-adik ya. Nah, ini kok bisa 1, 2 terus 2. Oke, benar sekali. Jadi ini dipasangkan tepat satu ya adik-adik. Sebenarnya 1 ke 2, kemudian 2 ke 5, kemudian 3 ke 10, 3 ke 7 dan 4 ke 10. Nah, untuk 13 dan 17 itu tidak punya pasangannya di P. Karena apa? Karena di P hanya memiliki 4 anggota saja, sedangkan untuk di Q itu dia punya 6 anggota. Nah, intinya itu yang fokus adik-adik adalah yang harus punya pasangan itu adalah yang di himpunan di daerah asalnya, yang harus punya pasangan tepat satu di daerah kawan, seperti itu. Jadi kalau misalnya daerah kawannya nggak punya pasangan atau kodomennya nggak punya pasangan, ada 2 anggota nggak punya pasangan, itu nggak masalah. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya pembahasan yang keempat, dengan cara yang keempat, yaitu dengan soal yang sama tadi ya. Misalnya kita punya 2 himpunan. Yang himpunan pertama itu 1, 2, 3, 4 anggotanya. Yang kedua itu 25 sampai dengan 17. Kemudian kita petakan atau kita pasangkan. Maka hasilnya seperti ini. Ini dengan cara grafik ya adik-adik ya. Jadi tadi yang hasil dari himpunan terurut tadi, atau ini yang di tabel ini 1, 2, 2, 5, 3, 10, 4, 17, adik-adik bisa tuliskan ke dalam sebuah grafik. Jadi tadi dipasangkan ya 1 ke 2 ini. Nah, 1 ke 2, kemudian 2 ke 5 ya tadi. 2 ke, kita lihat dulu ya, 2 ke 5 seperti ini. Ini agak kurang miring deh. Seperti itu ya adik-adik ya, untuk fungsi grafik, penyajian fungsi secara grafik seperti ini. Ini kesalahan anunya. Nah, itulah tadi adik-adik pembahasan materi dari Ibu. Ibu harap adik-adik bisa memahami sedikit penyampaian dari Ibu. Kalaupun ternyata ada yang tidak adik pahami, silahkan Ibu buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Adik-adik bisa mengirimkan pertanyaannya pada kolom komentar di Google Classroom, atau bisa nanti mengajukan pertanyaannya pada saat Ibu membuka grup WhatsApp khusus untuk kelas kalian. Kalian bisa mengirimkan pertanyaannya di sana. Insya Allah Ibu akan jawab semampu Ibu. Sekian dari Ibu, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.